Halo RBers, teman-teman. Kali ini saya mau share film Mission Impossible 2023 Dead Reckoning yang part 1. Artinya saya translate di Google itu perhitungan yang salah, bagian yang 1. Jadi khasnya IMF, Impossible Mission Force, pasukan yang tidak ada yang mustahil, semua bisa dilakukan, kayak gitu. Nah ini kembali lagi, kecanggihan teknologi makin menjadi-jadi kan, semua AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan sudah bisa merangsek kemana-mana. Ya sebenarnya masih mirip-mirip dari beberapa tahun-tahun lalu itu, misalnya yang bisa pengenalan wajah. Nah ini di versi kali ini, di seri kali ini lebih ke pengenalan wajah. Kemudian dia bisa manipulasi, jadi intercept dari pengenalan wajah, intercept dari komunikasi yang ada, intercept dari pengenalan wajah gitu, cuman bisa ditipu, bisa dikaburin, bisa dihilangkan, bisa merubah wajah orang. Jadi itu kan pakai komputer, waktu dia nyorot kamera, menyorot ke orang penumpang di bandara kayak gitu, itu bisa di wajah yang bisa dirubah. Jadi misalnya saya gitu, cuman wajah saya bisa dirubah jadi wajahnya orang lain gitu, wajahnya orang lain yang dikambing hitam kan, atau ya penumpang biasa kayak gitu. Kemudian AI lagi yaitu bisa berkomunikasinya itu lewat kacamata, tapi ini sudah dari zaman dulu ya, kayak kacamata gitu, dia bisa ngelihat, dia diprogram untuk menemuin suatu benda. Jadi kalau pakai kacamata itu, jadi bisa mengetahui benda ini real apa enggak, nyata atau enggak, kayak gitu. Kemudian kecanggihan teknologi itu bisa dilawan sama kelompok IMF yang si pimpinan si Ethan Hunt, Ethan Hunt itu, dia bisa ngelawannya gini. Si Ethan Hunt itu juga kan teknologinya canggih, si musuh teknologi canggih. Nah dia ngelawannya dengan pengalaman, dengan kepintaran, dengan tenaga, dengan kehebatan bela diri, dengan pengambilan keputusan yang misalnya dia kira-kira kalah nih, tinggalin tempat langsung. Kira-kira kalah nih, dia ambil sumber-sumber yang dia bisa punya cadangan buat bikin topeng gitu, dia bisa ambil cepat. Kemudian kalkulasinya nih, dia meleset nih, ngejar kereta kayak gitu. Ambil tindakan ekstrim yang di luar nalar, terbang dari ketinggian, naik motor pakai parasut, dia ngarahin gitu GPS-nya, arahin kiri berapa derajat, ini berapa derajat kayak gitu. Jadi segala yang mustahil itu dilakukan dengan cekatan, dengan keberanian kayak gitu. Kemudian petugas dari intel gitu itu nggak boleh takut mati. Jadi makanya kekasihnya, istrinya yang sudah dari zaman dulu akhirnya meninggal juga digambarkan, cuma nggak tahu nanti kalau hidup lagi. Kan dulunya kan juga pernah meninggal atau enggak diasingkan, sengaja biar nggak terbunuh atau gimana, tapi kan ternyata terus hidup gitu kan istrinya si Ethan Hunt ini. Kemudian yang saya bisa lihat lagi gini, itu kan di film memperebutkan kunci itu yang bisa dengan kunci itu bisa ngebuka seperti kunci nuklir Amerika gitu. Tapi ini kunci ini untuk membuka kecerdasan buatan untuk menguasai dunia kayak gitu. Jadi ya ada rada agak-agak nggak ini juga sih, nggak masuk akal kayaknya, terlalu ini deh. Masa kunci itu aja sampai gitu. Jadi kunci cadangannya mana, yang membuat siapa, kenapa itu kunci dibuat kalau sampai bisa memusnahkan manusia, memusnahkan bahkan pembuatnya pun bisa musnah. Jadi seperti di awal film diceritakan itu ada kapal selam dari Rusia apa Amerika nggak tahu, itu pokoknya bisa tuh. Jadi bikin skenario itu, alat AI-nya itu canggihnya, seolah-olah pesawat kapal selam itu ada, ternyata itu tidak ada.
seperti kita ngirim bom gitu, ngirim bom di dasar laut dari kapal selam. Ternyata bom itu hanya tipuan. Jadi malah bisa gini, bisa interceptnya itu, dia itu kan hanya pura-pura kan, hanya AI atau hanya komputer gitu kan. Nah malah buat membunuh musuhnya itu menggunakan senjatanya dia sendiri. Jadi seolah-olah kan dia kan berarti nangkis dong, dia waktu ditembak pura-pura kan gitu AI. Nah dia nangkis gitu pakai peluru dong, peluru besar juga. Nah ternyata nggak ada tuh yang lawan itu. Nah tapi pakai komputer begitu itu dari keluarin, jadi berbalik arah hancurin kapal pengirim peluru kendali itu, ya kayak gitu AI-nya teman-teman. Kemudian aksi-aksinya ini gini, Ethan Hunt itu nggak terkalahkan digambarkan, dan dia bisa ya tadi pengalaman, keberanian. Jadi itu menjadi contoh bahwa walaupun orang berbuat jahat, berbuat gimana, itu bisa dimanipulasi macam-macam kan, tapi bagi yang mengejar kebenaran, dia nggak takut salah. Dia selalu berani melakukan yang benar walau taruhannya nyawa, walau taruhannya ini, karena dia tujuannya untuk melindungi kepentingan banyak orang. Kemudian ini yang saya bisa ambil, ini scene-nya itu, pengambilan gambarnya itu bagus, canggih. Misalnya di kereta jarak dekat tapi bisa keambil luas semua. Misalkan minyak goreng yang lagi dimasak tadinya di dapur tuh tumpah, ruah bertumpah-tumpah, itu saya suka banget scene-nya itu. Kemudian gas api yang masih nyala-nyala waktu kereta lagi jatuh di dalam kabin kereta, dari kompor apinya masih nyala-nyala, ngebakar minyak, ngebakar masakan, masih masak tapi dengan kondisi kereta lagi jatuh kayak gitu. Itu menarik banget, scene-nya bagus banget. Kemudian pakai mobil BMW dipinjem kali ya, itu mobilnya autonomous, jadi berkendara sendiri, jadi asik banget melihatnya. Waduh, luar biasa ya. Kemudian apalagi yang menarik saya lihat nih, banyak. Nah sekarang nih udah serba orang-orang pada hati-hati. Jadi itu namanya semua serba langsung dicurigain, pakai topeng apa gimana, langsung diperiksa, bahkan bosnya nggak ada nggak enak gitu, langsung coba cabut kayak gitu, makanya ditegur berapa kali kayak gitu. Jadi orang udah cepet curiga, ini pakai topeng apa enggak kayak gitu teman-teman. Kemudian yang menarik lagi dari scene-nya ini, ya orang-orang keren-keren bisa berbicara, ini dialognya, kemudian perannya itu betul-betul berani, nantang banget, dan digambarkan pokoknya orang yang salah, orang yang jahat itu, walaupun dia pakai tenaga ngancurin ini itu, tapi sama kebenaran itu akan bisa dikalahkan. Contohnya kemudian walaupun orang yang jahat tapi akhirnya nanti bisa meninggal, tapi sebelum meninggal dia bisa sadar karena tahu apa yang dia perbuat salah gitu sih teman-teman. Akan berlanjut ke part 2 itu karena kunci itu sudah diambil, tapi nggak tahu tuh kunci itu mau dipakai untuk apa, kunci itu mau diserahkan ke siapa yang bisa dipercaya untuk memegang kunci itu, karena nanti yang saya anggap tuh dari badan intelijen kepala-kepala juga terlibat dalam situ, dan nggak tahu jadi arahnya itu membela yang mana. Itu saja teman-teman. Yang bagus lagi dari film ini, Mission Possible, asik banget teman-teman. Itu harus pakai layar lebar yang tata suaranya, gambar TV-nya besar ya, itu mantep deh. Itu aja yang saya mau share teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.